Di balik kejamnya penjajahan Jepang kepada Indonesia, terdapat beberapa goa peninggalan Jepang yang masih ada di Indonesia. Sebelum kita lanjut, tolong luangkan waktu Anda 3 detik untuk subscribe channel ini, agar kami tetap semangat membuat cerita-cerita yang lain. 1, 2, 3. Selamat menonton. Inilah 6 goa peninggalan Jepang semasa Jepang berada di Indonesia. 1. Goa Jepang di Bandung. Goa Jepang di Bandung ini tidak hanya menjadi destinasi sejarah yang menyuguhkan warisan penjajahan, tetapi juga dikelilingi oleh aura misteri yang menarik banyak pengunjung. Dibangun pada tahun 1942 sebagai benteng pengintaian Jepang, gua ini menjadi saksi bisu tragedi pada masa kelam sejarah Indonesia. Daya tarik gua Jepang di Bandung ini tidak hanya berasal dari nilai sejarahnya, tetapi juga dari ukurannya yang cukup besar dengan lorong-lorong ventilasi yang mempercantik setiap sudutnya. Sebelum kita memasuki bibir gua, pohon-pohon besar dan akar-akarnya yang menjulur memberikan sambutan indah kepada para pengunjung, yang membuat suasana yang kental dengan nuansa sejarah. Perlu kita ketahui, ada 18 bunker di dalam gua yang digunakan oleh tentara Jepang untuk berbagai keperluan, termasuk ruang tawanan perang, ruang pertemuan, gudang, dan ruang eksekusi Romusha. Selain sebagai bangunan sejarah, gua Jepang memiliki kisah misteri yang populer di kalangan masyarakat. Dan sebagian mitos mengatakan dilarang mengucapkan kata lada jika berada di dalam gua. Konon, kata ini terkait dengan Eyang Lada Wisesa, tokoh masyarakat yang dihormati di daerah tersebut. Masyarakat sekitar meyakini bahwa menyebut kata lada di sekitaran gua adalah perilaku tidak sopan dan melanggar hukum sakral. Seiring dengan banyaknya kematian yang terjadi di masa lalu, gua ini menjadi saksi dari berbagai kejadian mistis. Bagaimana? Apakah kamu sudah siap untuk datang ke sini? Bagi yang tertarik ke sini, lokasinya ada di Taman Hutan IR Juanda, di Bukit Dago Pakar, Bandung, Jawa Barat. Selanjutnya, 2. Goa Jepang di Sumatera Barat, atau lebih dikenal dengan sebutan Lobang Jepang. Lobang Jepang ini merupakan sebuah terowongan perlindungan yang dibuat tentara pendudukan Jepang sekitar tahun 1942. Lobang Jepang di Sumatera Barat ini dibangun atas instruksi dari Letjen Moritage Tanabe. Dia adalah Panglima Divisi ke-25 Angkatan Darat Jepang. Panjang lobang Jepang ini mencapai 6 km dan lebarnya sekitar 2 meter. Dalam pembangunan itu melibatkan yang namanya pekerja atau buruh paksanya disebut dengan Romusa. Romusa. Jadi Romusa yang dari lobang Jepang itu bukan warga Bukit Tinggi, bukan warga Sumatera Barat, tapi yang Jepang datangkan dari luar Pulau Sumatera seperti dari Jawa, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Dibangun sejak Maret tahun 1942, terowongan ini baru selesai dikerjakan pada Maret tahun 1944. Kedalamannya sendiri mencapai 49 meter di bawah permukaan tanah. Pembangunan lobang Jepang ini dilakukan secara paksa. Pemerintah Jepang saat itu mendatangkan pekerja dari berbagai daerah, seperti Jawa, Kalimantan, hingga Sulawesi. Alasan Jepang datangkan dari luar ke Kabangnya untuk menghindari jika seandainya Romusa atau pekerja paksa yang ada di sini berhasil kabur, mereka nggak bisa bahasa Minang, bahasa daerah kita. Jadi dalam artian selama pembangunan lobang ini sifatnya sangat rahasia. Saking rahasianya lobang Jepang di kota Bukit Tinggi, itu ditemukannya pada tahun 1946. Selain itu, pembangunan terowongan ini sama sekali tidak melibatkan masyarakat sekitar Bukit Tinggi. Tujuannya adalah untuk menjaga kerahasiaan. Bahkan lobang Jepang baru ditemukan pada awal tahun 1946. Abdi ya. Inilah abdi lobang Jepang, tingginya itu cuma 1,5 meter dan belum dilengkapi dengan lapisan semen kayak gini. Dia masih asli tanah, tanahnya tanah cadas. Tanahnya semakin kena air, semakin kuat dan semakin nyatu. Alasan Jepang kakak abang yang mendirikan bunker atau bentengnya di bawah tanah kota Bukit Tinggi ini, karena di sini dapat menampung ledak bom 500 kg berat bom dari atas kita di bawah akan terasa. Bukit Tinggi Sumatera Barat itu rawan gempa kan kakak abangnya. Lobang Jepang kerusakannya sampai sekarang cuma lapisan dari semen aja roboh. Untuk tanahnya insya Allah sampai sekarang belum ada yang jebol. Itulah kekuatan dari lobang Jepang kakak abang. Saat ditemukan, pintu terowongan ini hanya 20 cm, tingginya 1,5 meter dan kedalaman 64 meter. Konon, lobang Jepang ini mampu menahan letusan bom seberat 500 kg. Dan di kota Bukit Tinggi ini juga merupakan terowongan lobang Jepang paling panjang di Asia Tenggara, Bang. Di dalam lobang Jepang ini terdapat sekitar 21 lorong kecil dengan fungsinya masing-masing. Lorong-lorong itu ada yang digunakan sebagai ruang amunisi, ruang pertemuan, ruang pelarian, ruang penyergapan, hingga penjara.
Kita ke dapur. Dapur. Ini dapur nih kalau salah tahu saya. Ini lubangnya mana? Nah, ini lubangnya untuk dapur ini bukan dapur masakan. Ini dapur eksekusi atau ruang pemantaian. Selain itu ada pula lorong yang berfungsi sebagai dapur. Konon, tempat ini juga digunakan untuk memutilasi tahanan yang tewas agar memudahkan saat dibuang ke sungai melalui lubang kecil di bawah. Bagi kamu yang tertarik berkunjung kemari, lokasinya ada di Panorama Bukit Cangang Kayu Ramang, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Yang ketiga, Goa Jepang di Biak, Papua. Goa ini disebut Goa Jepang dikarenakan dulunya goa ini pernah digunakan menjadi tempat persembunyian dan perlindungan tentara Angkatan Darat Kekaisaran Jepang ke-16 semasa Perang Dunia Kedua. Pulau Biak menjadi medan pertempuran Perang Dunia Kedua antara Kekaisaran Jepang melawan pasukan sekutu. Pulau ini menjadi saksi bisu konflik terbesar dan paling merusak sepanjang sejarah di abad ke-21. Tempat ini merupakan tempat ziarah bagi wisatawan Jepang, yang mana hingga hari ini kita dapat menemui ratusan tengkorak tentara Jepang yang gugur di dalam goa Jepang itu. Puncak Perang Dunia Kedua di Kabupaten Biak, menyisakan bekas yang sampai kini bisa dilihat sebagai bukti sejarah. Bagi kamu yang tertarik berkunjung kemari, lokasinya ada di Kampung Sumberker, Distrik Samoa, Kabupaten Biak Numfor. Selanjutnya yang keempat, Goa Jepang di Bali. Meski terletak di pinggir jalan, gua ini punya sejarah yang cukup kelam. Gua ini dulunya dikerjakan oleh masyarakat setempat dengan sistem Romusa. Hal itu yang membuat banyak orang merasa tempat ini cukup seram. Gua Jepang di Desa Banjarangkan ini diinisiasi oleh tentara Jepang pada tahun 1941 sampai tahun 1942 silam. Ketika itu, tentara Jepang menerapkan sistem Romusa atau yang sering disebut kerja paksa kepada masyarakat setempat untuk membuat tempat perlindungan berupa gua. Akhirnya sebuah gua dibangun di sebelah barat Tukat Bubu, kedalamannya 14 meter dan memiliki 16 lubang. Menurut warga sekitar, hampir seluruh gua itu terhubung satu sama lain. Tujuannya adalah sebagai lokasi perlindungan dalam upaya mempertahankan diri dari serangan tentara sekutu di masa Perang Dunia Kedua, ucap warga sekitar. Saat ini Goa Jepang masih dilestarikan dengan baik sebagai tempat peninggalan masa lalu yang kelam. Bahkan Goa Jepang ini masih menjadi salah satu tempat wisata bersejarah yang ada di Indonesia. Bagi kamu yang tertarik berkunjung kemari, lokasinya ada di Desa Banjarangkan di Kabupaten Klungkung, Bali. Letaknya tepat berada di pinggir jalan. Yang kelima, Goa Jepang di Sulawesi Utara. Goa Jepang yang berada di Desa Kiawa, Kecamatan Kawangkoan, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Lubang gua yang berbentuk simetris itu mengundang rasa penasaran. Keberadaan gua tersebut seperti berbalut misteri. Karena banyak hal yang belum terungkap seperti, siapa yang membangun gua itu, apakah Romusa, dan apakah mereka disiksa, dan berapa yang wafat, sampai saat ini masih belum terpecahkan. Dan ada pula mitos gua 50 kamar yang kabarnya salah satu kamar milik petinggi Jepang yang belum terjawab hingga saat ini. Meski dibangun Jepang, tapi orang Jepang jarang berkunjung ke sana. Yang sering datang justru para bule dari negara sekutu seperti Amerika Serikat, Inggris, dan negara Eropa lainnya. Dan yang terakhir, Goa Jepang di Jember, Jawa Timur. Goa Jepang yang berada di Pantai Bandialit, Jember, menyimpan misteri. Goa ini menjadi saksi kelamnya penjajahan yang terjadi di Nusantara. Berada di ketinggian 200 meter, Goa Jepang termasuk ke dalam Desa Andungrejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember. Perjalanan untuk mengunjungi Goa Jepang di Pantai Bandialit lumayan jauh dan menguras tenaga, sebab jauhnya kurang lebih 2 km, dan pengunjung pun masih harus melakukan pendakian di salah satu bukit. Pantai Bandialit termasuk pantai tersembunyi dan eksotis yang berjarak kurang lebih 60 km dari pusat kota Jember. Namun di balik pesona Pantai Bandialit, ternyata terdapat suatu tempat peninggalan kolonial Jepang di pantai tersebut. Bangunan bersejarah ini dinamakan Goa Jepang oleh warga, yang berjarak 2000 meter dari pesisir Pantai Bandialit, Jember. Di depan goa ini terdapat tumpukan batu yang merupakan pelindungan saat penyerangan musuh. Keadaan ini juga sebagai bentuk pertahanan prajurit Jepang di masa penjajahan bila musuh memasuki Teluk Bandialit saat masa Perang Dunia II. Bagaimana? Apakah kamu sudah siap untuk datang ke sana? Bagi kamu yang tertarik ke sana untuk mencari pengetahuan baru tentang peninggalan Jepang, lokasinya ada di Desa Andungrejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, Jawa Timur.
Tapi tolong diingat, jika kamu pergi ke suatu tempat yang bersejarah dan kamu belum mengetahui tempat tersebut, hendaklah kamu bertanya dan mengikuti peraturan yang ada di tempat itu, demi keamanan dan kenyamanan kamu bertualang mencari sejarah yang ada di Nusantara. Dan itulah 6 goa peninggalan Jepang yang kami ketahui yang ada di Indonesia. Bila ada di antara kamu yang mengetahui di mana keberadaan goa Jepang yang lainnya, silakan komen di bawah. Jika kamu suka dengan cerita ini, silahkan di-share agar teman-temanmu yang lain juga mendapatkan pengetahuannya. Oh iya, jangan lupa dibantu like, comment and subscribe agar cerita kisah ini tetap berlanjut. Ingat jangan lupa di-share juga ya. Terima kasih.